Betul. dalam bentuk PKH, BPNT, terus juga apa roti lahu ya. Nah kalau yang di Tasik sendiri bentuknya seperti apa tuh yang disebut dengan keluar nggak dia? Ya tadi yang saya sebutkan dia klaim ya. Kalau 10% berarti 10% dari bukan dari belanja? Bukan. Jadi kalau tidak salah Tasik itu untuk kemiskinan yang mereka klaim itu 27 miliar ya. Oh 27 miliar. Tapi yang untuk yang genuine dari pemerintah daerah itu sekitar 5-10% dari 27. Oh iya jadi sangat cair. Berarti sekitar 1 miliar lebih lah ya. Nah, jadi kalau 1 miliar setahu saya memang tahun kemarin saja untuk pendataan itu di APBD-nya lumayan. Belum lagi ada beberapa kegiatan yang spesifik yang biasa kegiatan rutin yang ada di dinas sosial. Ya, kalau segitu saya cukup. Tapi apakah segitu itu ya untuk untuk menghasilkan intervensi dan nanti outputnya bisa menunjukkan itu apakah saya pikir juga ya saya sih punya kesimpulan gini Pak Nas. Sebenarnya pemerintah daerah itu cukup fokus pada perbaikan data yang benar. Karena toh selama ini juga agak sulit ya, artinya meminta daerah berbuat banyak ya di tingkat concern yang sangat rendah. Kalau mereka minimal seminimal-minimalnya usaha, saya pikir adalah tolong dong data ini diperbaiki, diyakinkan bahwa itu benar adanya. Kemarin ketemu dinas sosial? Ya. Oke. Gimana itu pernyataan dinas sosial, kepala dinasnya terkait dengan itu? Ya, memang mereka tuh kan ini ceritanya agak panjang. Jadi gini, sialnya Indonesia ini ya. Sakut marutnya data ini juga tidak hanya menjadi masalah atau salahnya daerah, Pak Nanda, tapi juga terkait dengan kebijakan di pusat juga. Gitu kan. Saling lempar atau gimana? Bukan saling lempar ya, sampai kini kembali kata kuncinya koordinasi. Tidak pernah ada sebuah dialog yang baik ya antara pusat dan daerah. Pusat tiba-tiba merubah kebijakan, contoh ya, DTKS itu tiba-tiba dirubah kebijakannya Pak Nanda. Kalau dulu misalnya pengajuan itu dilakukan oleh daerah, oleh ya kecamatan, kelurahan, tapi kemudian diverifikasi dinas sosial sampai pada Kementerian Sosial karena untuk menjamin validitas data. Nah, yang terakhir ini Kemensos merubah jadi proses pengajuan DTKS cukup dengan musyawarah desa. Oke. Setelah itu tidak ada lagi verifikasi dan validasi. Jadi saya langsung dimasukkan ke data ke nasional. Kalaupun ada, ini tuh sekarang validasinya ada menurunkan tim dari mahasiswa perguruan tinggi yang jumlahnya sangat minim. Dan itu jelas berpengaruh pada kualitas ya, kualitas data. Nah, Anda bayangkan kalau semua orang miskin itu hanya berdasarkan musyawarah desa yang sifatnya subjektif, itu kan kita agak ragu dengan kualitasnya, berarti kan Pak Nandang ya. Nah, terus tadi yang kita bicarakan menjamin bahwa orang yang selama ini sangat miskin, terpinggirkan itu bisa masuk, itu jadi pertanyaan juga. Sebenarnya kalau PR itu bisa diselesaikan, misalnya gini, taruhlah memang dari pusat harus musyawarah desa, tapi daerah bisa menambahkan, lu memang musyawarah desa, tapi indikatornya nih saya buatin dinas sosial nih, biar Anda tidak menentukan semena-mena, misalnya kan, itu contoh yang bisa dilakukan oleh daerah ya penanamnya. Terus juga kami membuat kebijakan, dipermudah deh, misalnya orang-orang yang gelandangan minimal Anda akan dapat shelter yang disediakan oleh pemerintah untuk mendaftarkan alamat, misalnya. Dan mudah diakses gitu. Betul. Hal-hal seperti itu saya pikir cukup untuk membantu karena pemerintah ya sekarang memang cukup banyak nih bantuan ya PKH dan selama ini seringkali kuotanya tuh nggak terpenuhi karena memang datanya kurang lah kayak gitu ya. Oke, itu menjadi problem. Nah tadi kalau kan di undang-undang itu tugas pendataan itu tanggung jawabnya daerah ya. Yang memfeeding ya. Iya kan, karena yang punya warga itu adalah di pemerintah daerah, pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Nah balik lagi ke Tasik, jangan-jangan gitu, bukan hanya Tasik yang
mempunyai kebijakan seperti itu. Jadi hanya berkutat menunggu dari intervensi alokasi budget dari pemerintah pusat. Sehingga memang kemiskinan ya tidak menjadi prioritas. Kalaupun prioritas ya hanya menjadi bisnis usually ya. Ya, betul. Ada nggak sih misalkan untuk mendorong ini menjadi isu politik menjelang pilpres untuk yang nasional dan termasuk daerah-daerah? Betul. Kalau saya boleh terus terang, miskinan Indonesia ini sudah tidak seksi lagi sih penandangnya. Semenjak kita sudah mengklaim bisa menurunkan angka kemiskinan di bawah 2 digit, saya pikir sudah merasa miskin ini sudah beres lah urusan kemiskinan. Walaupun data dan fakta menunjukkan masih banyak. Ya betul, itu kan apa ya? Kalau kita mau misalnya kita lihat secara makro penandang kan ini kecil banget ya presentasinya ya, hanya 4% gitu kan. Oh iya, secara nasional. Gitu kan, iya kecil. Artinya memang kalau Anda tadi bilang menjadi sebuah isu baru menjelang hajatan politik tidak terlalu seksi ya penandang. Ini benar-benar hanya kita butuh sebuah pemerintahan yang niatnya sangat tulus ya penandang. Itu bisa diatasi. Kalau punya komitmen bagus, yang tadi itu dengan kepemimpinan yang punya ketulusan untuk mengatasi sebetulnya bisa ya. Ya kemauannya harus tinggi ya. Harus tinggi. Dan ya tadi ya memang kita melihat apalagi kalau kita bicara perkotaan kan sangat minim ya kita sebut dengan kemiskinan ya. Ya. Gitu kan. Walaupun Tasik menunjukkan hal lain ya. Ya betul. Dan ketika misalnya hanya bergerak di sekitar kota gitu kan sangat sulit ya melihat adanya kemiskinan ya. Kalau kita objektif Indonesia ya. Yang panjangnya kemiskinan hanya sebagian. Dan ini menarik. Ada cara yang ya kadang-kadang ini secara singkat ya. Saya di daerah lain untuk mengurangi ini menarik sih. Saya kemarin juga selain ke Tasik ke kota lain di timur Padang di Indonesia dan sebenarnya menarik ya ini kok di sini tidak ada gelandangan, tidak ada pengemis, tidak ada yang di jalan persimpangan. Ya karena kami rajin Pak Satpol PP-nya mengusiri mereka itu biar keluar dari kota. Nah, intervensinya dengan cara diusir. Betul. Jadi pindah ke daerah lain ya. Artinya ya kalau tadi bicara perlu sebuah di hajatan politik ya Pak Nandang ya dituntut ini kemiskinan hilangkan bagi seorang pemimpin daerah atau gampang sekali gitu kan usirin aja dari wilayah saya gitu. Bisa jadi salah arah Pak Nandang kalau kita paksakan ya. Oke. Nah balik lagi ke Jawa Barat kalau menurut Bung Ben untuk strategi kemiskinannya yang tadi kita sudah tahu dari data tidak punya dokumen terus banyak gimmick gitu ya. Apakah dalam ini kan 1 tahun nih, 1 tahun lagi kepemimpinan gubernur ini masih cukup concern nggak ya untuk kita? Concern, saya bukan orang yang percaya keajaiban ya Pak Nandang ya, artinya kita lihat track record saja ya. Artinya ketika sudah hampir di akhir kepemimpinan pun masih tidak punya sebuah rencana dokumen perencanaan ya bagaimana saya bisa percaya bisa selesai dalam 1 tahun terakhir gitu. Saya tidak percaya mimpi. Oke, berarti itu memang kata kuncinya. Kalau berdasarkan data itu sepertinya ya kita jangan terlalu banyak berharap ya. Jangan terlalu banyak berharap itu akan menjadi prioritas untuk ditangani. Oke, dan apakah Unpad sebagai perguruan tinggi dan Anda tadi lembaganya apa di CDS, ada nggak sih menu atau strategi khusus untuk ini? Sebenarnya ada lembaga lain yang lebih tepat ya kalau kami namanya SDG Center. Oh iya, SDG Center. Karena sebenarnya jelas-jelas kan SDG juga sama ya satu apa? Untuk fokus juga salah satunya untuk satu fokus nomor satunya kan. Poverty ya. Tidak ada dan yang itu miskin. 2030. Oke, kemiskinan ekstrim itu bukan karena ada COVID. Ya, kan? Ya, hanya sebagai faktor yang menambah karena COVID muncul tahun 2020 ya. 2020 awal ya. Awal 2020 awal dan ini menjadi memperparah ya. Jumlah kemiskinan menjadi tinggi. Saya baca dokumen-dokumen anggaran bahkan di nasional juga COVID itu ditangani secara khusus untuk bagaimana di politik anggarannya yang harus dimasuk kategori yang anggaran-anggaran tidak terduga gitu. Kalau dari Bung Ben sendiri dengan melihat seperti itu mestinya kan daerah bisa lebih leluasa untuk mengalokasikan.
terjadi nggak sih seperti itu? Terutama yang nanti berkorelasi dengan kemiskinan. Bahkan datanya menunjukkan COVID nambah tuh kemiskinan. Belum ya Pak Nandang ya? Belum ya? Jadi memang seperti tadi saya bilang juga daerah itu cenderung kalau untuk cukup miskin masih memakai penerusan data kebijakan pusat ya. Atau masih menganggap bahwa indikator kemiskinan menjadi strategi untuk mengambil atau mendapatkan dana dari pusat, mesti melihat itu enggak? Enggak, sepertinya sekarang mereka enggak. Tidak seperti itu ya. Walaupun diambil misalnya dana-dana terkait dengan isu kemiskinan ya, yang mereka lebih prefer adalah bagaimana terkait dengan sesuatu yang tampak, misalnya dengan infrastruktur. Oke. Mereka masih mengambil ya, misalnya kalau contoh di daerah itu kan ada Rutilahu ya untuk di daerah kumuh, mereka masih mengambil. Tapi untuk misalnya dana-dana yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang memang sebenarnya itu solusi yang lebih baik ya, saya belum melihat banyak orang yang berambil di sana. Oke, berarti kemiskinan ini memang kemiskinan yang sekarang itu dari sisi data mungkin sudah mendekati kepada validitasnya lumayan ya. Data-data yang walaupun nanti untuk kontaktasi kan itu masih mempertanyakan terkait dengan itu. Secara umum data ya. Ini ada cerita lain lagi nih Pak Nandang. Data pun di kita belum firm. Artinya data yang kemiskinan itu mau yang mana? Memang banyak data. Setidaknya yang saya temukan ada 3 jenis data. 3 kumpulan data yang bicara soal kemiskinan terkait ya dengan kemiskinan. Pertama tuh ada di Kemensos, yaitu TKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ada lagi Kemenko PMK, itu dengan basis BPKKBN. Yang membuka lagi datanya P3KE, itu data terkait dengan kemiskinan ekstrim ini. Itu itu beda lagi kementerian. Di PMK. Kementerian Kemenko PMK. Ya, Kemenko. Yang terakhir BPS bersama dengan Kemenko Ekonomi itu membuat lagi registrasi sosial ekonomi. Oke. Itu cerita data ya Pak Nandang ya. Artinya kalau kita mau intervensi orang ya by name address, mau yang mana yang kita pakai? Ada 3 nih. Padahal sama-sama institusi negara ya. Betul. Oke. Jadi tadi kalau kita bicara yang Pak Nandang tadi ya, bukan masalah koordinasi kan saya bilang ya, tidak hanya di daerah tapi di pusat juga. Jadi ini pun masih gampang nih Pak Nandang nih. Data aja masih gampang. Lalu gimana kita mau intervensi menemukan orang yang tepat gitu kan? Oke. Kalau di situ pokok soalnya kita akan mengakhiri kan. Karena di situ ternyata kuncinya. Saya kalau ngobrol terkait dengan kemiskinan itu memang pertanyaan yang sering dipersoalkan didiskusikan adalah soal data. Dan ternyata data itu, data kemiskinan teman-teman ternyata ada 3 yang diakui oleh negara. Yang tadi yang di TKS, yang di PMK, itu P3KE dan juga di ekonomi ya, dan BPS. Nah, BPS ada 3, padahal negara ini hanya 1 dan warganya warga Indonesia. Jadi boro-boro mau mengentaskan itu, mempersoalkan, membereskan data ini juga masih persoalan. Terus yang kedua, ternyata dari aspek kelembagaan. Kelembagaannya sudah lengkap, dari nasional ada TNP 2K, di daerah, provinsi, kabupaten, kota juga ada TKPKD, gitu kan. Dan juga ada intervensi walaupun masih bersifat nasional, dan itu memang nasional yang lebih banyak, yaitu intervensi entry dalam bentuk program-program. Ada PKH. Kita PKH kan sudah dari zaman Presiden SBY ya. PKH, ada BPNT sekarang. Dulu ada beras gitu ya. Itu sama Pak Nandang. Dari dulu Raskin hanya BPNT jadi sembako, itu sama. Berubah nama saja. Kalau barangnya masih tetap itu. Terus juga ada program-program yang untuk KISKIP, ya kan? Yang terus lagi kalau di nelayan itu BBM yang untuk itu, jadi cukup banyak di kita. Bahkan ini tolong dikoreksi, alokasi budget APBN untuk pengentasan kemiskinan itu, untuk isu kemiskinan sebetulnya kenaikannya sangat-sangat luar biasa, tetapi ternyata dampak terhadap penurunannya masih sangat kecil. Nah, ini boleh jadi karena itu tadi penyakit menamun dan penyakit akarnya itu disebabkan penyakit pendataan ini, sehingga pada saat mengintervensi ini yang mana ya, tidak presisi. Betul. Barangkali itu Bung Ben ya. Sepakat. Dan saya kira obrolan ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share untuk channel ini.
kita akan akhiri, dan Bu Ben silakan bikin pernyataan yang provokatif, yang apapun yang menutup. Ya, saya pikir kemiskinan ini memang sudah tidak menjadi isu menarik ya di Indonesia, tapi jangan lupa bahwa orang miskin tetap ada. Oke. Dan kalau Anda bingung mencari orang miskin, tinggal jalan itu mudah sekali ya, tinggal jalan-jalan di persimpangan jalan, di belakang rumah Anda jelas ya masih ada orang miskin. Jadi statistik mengatakan kita sukses menurunkan kemiskinan, kenyataannya masih banyak saudara kita yang belum beruntung yang perlu kita bantu. Oke, saya akan akhiri aja dengan pernyataan Imam Ali. Kalaulah kemiskinan itu berwujud manusia, maka akan saya bunuh. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.